Banyak pembicara kadang suka mengatakan atau percayalah, audiensmu itu bisa saja tahu bahwa sebenarnya kamu tidak paham tentang apa yang kamu bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Tan Rasula. Kali ini saya punya tips untuk Anda terkait public speaking atau bagaimana menjadi pembicara yang baik di depan publik. Public speaking adalah skill yang membutuhkan keterampilan dan keberanian. Ada sebagian orang yang secara lahiriah memiliki bakat itu, sehingga tidak terlalu sulit belajar bagaimana menjadi pembicara yang baik atau menjadi seorang public speaker. Namun, ada juga yang memang perlu latihan dan dedikasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mencapai kepercayaan diri atau ketenangan yang dibutuhkan untuk menjadi pembicara yang baik. Kenapa public speaking penting? Nah, bagi kebanyakan orang, termasuk saya dulu, berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang tersulit dan bahkan sangat membuat grogi. Berbicara di depan umum adalah keterampilan yang sangat penting bagi banyak profesi, terutama mahasiswa yang mungkin sementara lagi mempersiapkan diri untuk target masa depannya. Kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, penelitian, atau pekerjaan secara efektif di depan audiens tidak hanya akan bermanfaat di dalam kampus, tapi juga di dunia profesional. Tentu saja, keterampilan ini membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin memimpin rapat, atau mungkin mempresentasikan proyek yang kita miliki. Oleh karena itu, saya punya 7 tips untuk Anda agar menjadi pembicara yang baik di depan publik. Tips yang pertama adalah, kenali audiens dan topik presentasimu. Sebelum kamu memulai menyusun pesan, pertimbangkan untuk siapa pesan tersebut ditujukan. Pertimbangkan juga tema atau topik presentasimu. Apakah kamu berpresentasi untuk seminar atau sebagai motivator atau mungkin sebagai pengajar? Mengidentifikasi hal ini akan membantumu saat menyusun presentasi dan menentukan gaya bicaramu. Kamu mungkin tidak harus bersikap formal dan dapat membuat lelucon. Apalagi jika kamu melihat audiensmu ini terlihat agak kaku ataupun tegang. Namun, pendekatan yang berbeda dan lebih serius diperlukan kalau kamu presentasi di depan para dosen-dosen kamu. Tips yang kedua adalah latihan secara terus-menerus. Tidak ada hal yang akan menjadi bagus tanpa usaha, komitmen, dan latihan yang terus-menerus. Saat mempersiapkan presentasi, kamu harus memperhatikan setiap detail. Dengan latihan, kamu bisa mendeteksi kesalahan atau kekurangan dari materi yang telah kamu persiapkan. Dengan sering latihan, juga dapat membantu untuk merasa lebih pede dan secure. Tips yang ketiga adalah merekam. Saat kamu sedang latihan, cobalah rekam dirimu sendiri, baik itu berupa video ataupun audio. Memang, merekam diri sendiri terasa aneh, tapi ini akan sangat membantu. Dengan merekam latihan-latihanmu, kamu dapat menilai dirimu sendiri atau bahkan meminta orang lain untuk menilai kamu untuk memeriksa bagaimana bahasa tubuh, nada suara, dan penampilanmu saat berpresentasi. Tips yang keempat adalah persiapkan materi presentasi dengan baik. Penting diingat bahwa akan lebih baik dan profesional jika kamu tidak terus-terus membaca selama presentasi. Oleh karena itu, kuasai materi dengan baik. Boleh membawa catatan, tapi lebih kepada poin penting saja. Catatan yang terorganisir secara efektif adalah penyelamat jika terjadi kesalahan dalam public speaking. Kemungkinan untuk keluar jalur atau melupakan sesuatu akan berkurang dengan adanya catatan yang baik. Jadi, pastikan untuk mengatur catatanmu dalam urutan kronologis tanpa harus menuliskan seluruh isi pidato. Berikut poin-poin yang bisa kamu tulis dalam catatanmu. Yang pertama itu adalah topik, lalu tujuan dari presentasi, ide utama presentasi, atau hal-hal penting dalam pembahasan yang akan kamu bahas. Kamu juga bisa mencatat bagian apapun yang kamu mungkin merasa kesulitan ingat
atau gampang kamu lupa. Tips yang kelima adalah pastikan kamu pahami apa yang kamu presentasikan. Supaya bisa lebih pede saat presentasi, kamu harus pastikan bahwa kamu paham apa yang kamu bicarakan. Ini akan membantu kamu lebih gampang mengingat apa yang harus kamu sampaikan kepada audiensmu. Percayalah, audiensmu itu bisa saja tahu bahwa sebenarnya kamu tidak paham tentang apa yang kamu bicarakan. Tips yang keenam, jadilah percaya diri. Jangan gunakan kata dan lain sebagainya. Cobalah berbicara dengan tegas dan percaya diri. Banyak pembicara kadang suka mengatakan atau Nah, kata-kata ini biasanya digunakan sebagai cara untuk mengalihkan waktu, sementara di dalam kepala itu lagi berpikir tentang apa yang akan dikatakan selanjutnya. Biasakan diri untuk diam saja ketika kamu merasa ingin mengatakan salah satu dari kata-kata itu. Dan yang ketujuh, perhatikan body language-mu. Pastikan untuk mempertahankan postur tubuhmu yang benar. Komunikasi nonverbal itu sama pentingnya dengan komunikasi verbal. Percuma mempersiapkan presentasi yang hebat jika postur dan gerakan tubuhmu itu tidak sesuai. Postur tubuh yang buruk bisa mengindikasikan kurangnya rasa percaya diri. Gestur lainnya seperti memasukkan tangan ke dalam saku atau mungkin menyilangkan lengan juga bisa membuat kamu terlihat tidak sopan. Ekspresi wajah juga sama pentingnya. Untuk melepaskan ketegangan saat public speaking, mulailah presentasimu dengan senyuman. Pertahankan senyuman itu sambil melihat mata audiensmu saat berbicara agar terlihat lebih pede. Jangan melihat ke bawah atau ke atas ruangan. Nah, kalau misalkan Anda merasa tidak pede ketika memandang mata audiens, maka cobalah memandang bagian rambut atau bagian lain pada bagian kepalanya. Nah, itu tips dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di channel berikutnya.